Jadi jangan sampai ketika udah ini merasa nggak adil, dan malah membuat gejolak juga ketika memunculkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Diserang seorang pria tak dikenal dengan sebilah pisau belati. Ya kan, diserang. Ini Bukan. Akibat aksi kejahatan itu, korban mengalami luka tusuk di bagian leher. Kita balik lagi dalam reactionjapan.com. Balik lagi kita berdua nih. Minggu kemarin kita lagi dengan teman saya, sohib saya yaitu Aristo Setiawan dan teman saya Mas Sergi. Nggak ada lagi. Udah Sergi aja cukup. Ya, episode kali ini kita bahas banyak banget nih berita-berita populer yang top banget untuk kita baca ya di jpn.com portalnya ya. Yang pertama beritanya itu ini tentang soal Euro 2000, sebenarnya 2021 cuman kan tetap dihitungnya 2020. Euro, kita membahas Euro. Kupas tuntas. Bintang-bintang yang absen nih, kemungkinan absen di Euro 2020. Iya. Dan ada beritanya soal Nikita Mirzani. Beritanya soal apa ya? Mantap ya. Malam-malam Nikita Mirzani. Terus lanjut lagi, apa lagi adanya? Enggak ada salahnya sih follow. Takut ketahuan istri kan. Lanjut apa lagi? Ada lagi beritanya soal pendaftaran CPNS. Udah, kita lanjut ya. Langsung aja simak populernya. Nah, berita terpopuler kelima, kita langsung sajikan beritanya soal Euro 2020. Gak main-main, ini paling populer langsung ke Euro. Nah, ini beritanya soal bintang-bintang yang absen di Euro 2020. Ya rata-rata ada yang karena cedera, tapi belakangan juga ada kabar yang kena COVID ya. Iya. Nah, di sini berita ini siapa-siapa pemain yang absen karena cedera. Nih, saya sebutin menurut berita di jpn.com. Ini dari Inggris, ada Trent Alexander-Arnold. Dia ini cedera paha saat uji coba melawan Austria. Dia ini back Liverpool kan? Back Liverpool. Iya, Liverpool. Iya, Liverpool. Iya, Liverpool. Iya, benar. Oke. Dia cederanya nggak tahu dipastikan kapan, tapi selama turnamen dia bakalan, ya kalaupun dipaksakan akan nggak ini. Enggak, dia tuh cederanya gara-gara lagi uji coba pertandingan sama Austria. Iya, tadi udah gue sebutin PRT. Iya. Oke. Nah, beritanya selanjutnya yang dari tim Jerman yang absen ini Marc-André ter Stegen. Kiper favorit saya kalau lagi main PS. Kiper Barca. Wow, ratingnya gede. Jago juga. Nah, dia cedera lutut, Mas. Iya. Kalau Alexander apa? Paha. Ya, saya tahu sih itu. Naik nih, enggak nurun nih. Dari paha ke lutut. Iya. Bentar lagi cederanya. Waduh, jangan. Nah, dari Italia ada gelandang Inter Milan nih, Stefano Sensi. Dia cedera otot saat pertandingan terakhir bersama Il Nerazzurri yang julukannya Inter Milan ya. Terus selain itu juga ada Nicolo Zaniolo dari AS Roma yang juga absen karena cedera ligamen pada September lalu. Memang udah lama dia cedera ya. Ya, makanya dijulukin dia pemain kaca, kaki kaca kan, dibilangnya karena rentan cedera gitu. Nah, ini ada juga dari, ini sama dari Liverpool juga nih, tapi negaranya dari Belanda. Virgil baca yang bener. Liverpool sih. Virgil van Dijk. Gue bisa nyebutnya gitu. Virgil van Dijk, nggak boleh rasis gitu. Virgil, itulah. Bek andalan Liverpool ini cedera ligamen saat melawan Everton. Ya memang hampir semusim dia cedera ya. Dan imbasnya ya Liverpool ya peringkat 4 lah. Ya, 4 apa 3 sih? Udah, kita next aja dah. Enggak, maksudnya gue mau nyombong MU peringkat 2-nya. Iya, kalau MU iya. Gitu. Tapi Chelsea yang menang, men. Chelsea di Liga Champions. Iya, tetep aja. Iya sih. Nah, dari Polandia yang absen ini Arkadiusz Milik. Dia striker OM Olympique Marseille yang cedera lutut saat pertandingan terakhir di Liga 1. Maksudnya bukan Liga 1 Liga Indonesia ya. Liga Ligue 1 dibilangnya. Kalau di Prancis itu disebutnya gitu. Nah, ada juga dari Belanda itu Christophe Piatek yang patah pergelangan kaki. Dia ini striker Hertha Berlin.
Selanjutnya ada dari Spanyol, Dani Carvajal bek kanan Madrid. Ya. Cedera sejak April. Selanjutnya ada Sergio Ramos. Ya, memang ya terakhir-terakhir dia pas pertandingan Madrid dia suka Iya, nonton tuh. suka lah. Terakhir di tribun-tribun dia. Iya, karena nonton. ternyata memang lagi cedera sakit, dan ya. itu membuat dia absen di Euro 2020. Selanjutnya ada dari Swedia, Zlatan Ibrahimovic, Sergius. Kan mirip. dan Ibrahimovic ini absen karena cedera lutut juga sejak Mei lalu ya. Imbas dari Zlatan cedera kan kemarin AC Milan sempat. Ya. Oke, terkait dari berita yang ada di portal jpn.com, gue pengen nanya pribadi sama lu. Jagoin siapa sih Euro ini? Jagoin Ayo, Inggris sih kalau gua. Inggris ya? Inggris karena semifinal sama finalnya di Wembley. Wembley. Inggris kayak gua kandang kan soalnya. Ya analisis sosokan Siap. aja. Tapi kalau jago berarti lu harus optimis Inggris menang. Tapi Iya. kayaknya kelihatan tampang lu nggak optimis Inggris menang. Nggak meyakinkan. Kalau gua udah masang lagi. udah masang ya di pengajian nih. Kalau lu jagoin siapa? Spanyol. Kenapa Spanyol? Orang Spanyol udah pernah juara, udahlah. Ya enggak lah, tetap harus konsisten. Harus ada konsisten. juara baru lah di Euro, Iya. Inggris gitu kan. Udah pokoknya Spanyol nanti. Kita lihat aja ya nanti ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Oke, kita Siap. lanjut ke berita selanjutnya. Alright, berita kepopuler 4 ya. Berita Ini soal keempat yang apa, paling Mas? populer. Soal TNI dan Polri tangkap ketua KNPB OPM. AKMPB itu pimpinan ini yang teror kelompok teror. Ya, Ketua Komite Nasional Papua Barat dan OPM di sana. Ya, di Merauke ini ternyata ini orangnya bikin resah katanya. Jadi si tersangka ini ditangkap namanya inisialnya EKM, berusia umurnya 38 tahun dengan menyebarkan hoax, fitnah secara sara. Ya, rasis Yang lah, akhirnya agama membuat semuanya, iya. Resah itu lah ya. Buat resah itu akhirnya saat ini tim Satgas Cyber telah membawa tersangka ke Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang diamankan. Ya. EKM juga diketahui sebagai ketua IKNPP OPM wilayah Merauke, ya kan? Terus aparat melakukan upaya penegakan hukum terhadap pemilik akun Facebook tersebut, ya. Karena telah mengunggah unggahan yang meresahkan masyarakat. Nah, beberapa unggahannya ini salah satunya melanggar pidana antara lain menyebarkan foto yang tidak sesuai dengan keasliannya, gitu kan. Dengan keterangan foto tertulis Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak Papua berhasil dibakar oleh TBNPB pada Kamis kemarin. Katanya gitu. Ini kan jadi bikin reaksi orang-orang sana kan kayaknya panas banget di sana gitu. Padahal kan enggak ya. Bisa ya di urusan di Papua jangan sampai terus bergejolak lah. Ya, terus ada yang bikin ini lagi yang bikin fenomenal lagi dia dengan unggahannya nulis OTUS gagal total, rakyat menolaknya dan menuntun referendum. Ribuan pasukan dikirim buat berperang, korban jiwa di mana-mana, tokoh agama Katolik diteror OTK, isu teroris menggema di tanah Papua. Jadi kayak dia nulis gitu ya, menggiring opini. Iya. Jadi ujungnya bikin inilah. Ya bikin resah sebenarnya. Sangat bikin resah. Tapi ya dalam konteks penegakan hukum ya polisi juga jangan sampai tidak berkeadilan lah intinya juga. Di sisi lain soal itu. Jadi jangan sampai ketika udah ini merasa nggak adil dan malah membuat gejolak juga ketika memunculkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Tapi lu sendiri dukung nggak? Apa tuh? Dukung apa nih Inggris? Enggak, Papua Barat merdeka sendiri. Gitu. Ya, karena kan mereka kan juga bagian integral dari Indonesia Nusantara. Ya baiknya memang mereka tetap berada di NKRI. Gue so tau banget ya. Tahu banget lah gue. Iya, makanya gue lagi mancing. Ya begitulah intinya, tetap satu NKRI, tapi ya di sisi lain juga harus ya pendekatannya juga jangan terlalu inilah. Tapi ini loh, men, kalau kita lihat tarik benang merahnya nih Pak Jokowi di era pemerintah Pak Jokowi, Papua nih lumayan sangat diperhatikan, ya kan, sampai bikin jalan alas dengan apa namanya aspal yang bagus, yang tadinya nggak bisa. Trans Papua, terus ada kapsul itu apa, yang menara kapsul. Tapi di Trans Papua siapa yang lewat ya di sana? Ada banyak sih mobil? Banyak.
tambang Amerika. Sama aja kan. Tapi banyak ini. ya? Ya banyak. Terpakai kan jadinya. Terpakai. Nah, terus kita bacain komentar. Baca komentar aja lah ya Mas Eri ya. Daripada kita komen ya kan. Nah, ini keren nih komentar. Dari Mas Kriwil bin Samsudin. Rambutnya kriwil nggak tuh? Kriwil, fotonya kriwil, tapi foto iya. anaknya ini. Anaknya yang kriwil dong. Iya. Salam olahraga, Pak TNI Polri. Apa? Apa? Salam olahraga. Kriwil. Masa salam olahraga Pak TNI Polri? Ya kan jelas-jelas dia TNI Polri di Merauke nangkep ya kan terdakwa kasus hoax. Minimal bravo. Bravo. Salam olahraga. Dia kayak dulu di zaman apa namanya? Tayangan lensa olahraga aja. Iya. Salah satu stasiun televisi gitu kan. Channelnya itu aja tapi dia nontonnya salam olahraga gitu. Yang terus ada lagu soundtracknya salam olahraga. Oh barangkali karena di PON bakalan ada di Papua bakalan ada PON. Tetep men, nggak masuk akal men. Lu mau pakai reason apa nggak masuk men. Ini kriminal kok olahraga gitu. Anda pikir TNI Polri menyerang OPM itu menyerang Papua olahraga? Pertaruhan nyawa. Mantap Mas. You the best. Aduh, oke, thank you banget tapi saya terima kasih banget. Kami terima kasih banget udah komen ya di portal jpn.com. Wah, keren sih walaupun kurang. Mesti ngapa? Ketawa. Walaupun Anda kurang gitu ya. Oke, kita baca nih berita yang ketiga. Siap. Oke, kita masuk ke dalam berita terpopuler ke nomor 3. Setelah tadi salam olahraga ya. Aduh, itu gawat itu. Kita lanjut. Anda gawat Pak Kriwil. Udah Lanjut. Udah cukup. Ya, ini dari berita kriminal, berita Nusantara, kita masuk ke berita entertain. Oh, oke. Yang tadi kita awal tuh bilang ada berita Nikita Mirzani itu bukan? Iya, ini dari salah satu aktris, dari salah satu bintang iklan dan influencer di Instagram ya. Bernama Nindya Yunda, beri pesan menohok untuk kekasih baru Askara. Askara itu mantan suaminya. Oh, Nindi itu mantannya siapa? Si Askara itu mantan Suaminya Nindi. Nindya Yunda. Nah, terus di dalam portal ini judulnya ada Nikita Mirzani maksudnya gitu. Oh. Ya, oke, kita bacain ya. Penyanyi Nindya Yunda menuliskan pesan menohok yang dia tujukan untuk kekasih baru mantan suaminya yaitu Askara. Ya kan? Pesan itu diduga untuk Nikita Mirzani. Ini baru diduga. Jadi kayak ambigu gitu loh. Iya, tersirat gitu lah ya. Tersirat. Cuman kenapa harus pakai Nikita Mirzani ini yang cocoki-logi dari netizen. Oh, ya kan? oke. Untuk orang yang berbicara orang berbicara, si Askara ini menghabiskan setengah hidupnya dengan orang yang salah. Itu maksudnya ke Nikita. Oh, gitu. Gitu. Terus, tapi semenjak saya diusik maka terjadilah jangan suka giring opini kalau nggak mau digiring balik, kata Nindi. Terus dilanjut nih yang paling menohok. Untuk orang yang dekat sama kamu, ini ngomong ke suaminya tapi di sosial media. Ya, si Nindi. Bilang saya nggak dekat sama anak, nggak urus anak, nggak nurut. Jadi katanya si Nikita Mirzani ini kan netizen nih, kita giringan netizen. Nikita Mirzani ini bilang ke publik katanya si Nindi ini nggak ngurus anak. Oh, jadi mereka ini saling kayak komentar-komentar gitu berdua-duaan. Kalau kata netizen seperti itu, saya realnya nggak tahu sih. Alhamdulillah kayak dia nyusuin 2 anak 1,5 tahun ya ngurus sendiri gitu ya sebenarnya realnya gitu kan. Intinya saling sindir menyindir. Iya, tapi nggak nyebut nama lah ya. Nggak nyebut nama. Ya, kenapa bisa Nikita Mirzani? Karena cocokologi dari netizen. Ya. Nah, memang si suaminya itu dekat sama Nikita. Ya ada beberapa ini sih, ada beberapa bukti-bukti yang bikin dekat. Oh, jadi akhirnya membuat netizen tuh mencocoklogi mantan suaminya Nindya Yunda ini. Iya, Nindya Yunda dekat sama Nikita Mirzani. Iya. Ya emang cakep sih Nikita Mirzani. Nindya juga cakep. Nindi juga cakep. Ada komentar apa sih? Oh iya, komentar ya. Komentarnya ini agak ya oke lah. Tapi lebih oke inilah, lebih oke Mas siapa tuh Kriwil tadi. Mas Kriwil. Nah, ini Ari. Kriwil Ini dari Ari
Haryadi, Bo ya udah toh ngurusin hidup masing-masing. Masa lalu jangan dibawa-bawa dan jangan jelekin yang akan jadi masa depan. Namanya hati gampang berubah, katanya Mas Ari Haryadi. Ya, benar. Sesuatu yang pasti itu datangnya dari Allah, yang nggak pasti itu dari kita. Subhanallah, khair. Gue ngalap berkah kalau liputan, kalau reaction di JPN tuh gue ngalap berkah sama Mas Ergi itu. Enggak, gue baca tulisan di atas kamera. Ada tulisan itu. Kebetulan yang mana ya Mas? Ada, cuma Tulisannya orang-orang, transparan nih. cuma Kayak orang-orang, mobil kemarin nih. orang-orang yang bahlul aja yang bisa lihat. Kalau orang bener nggak bisa lihat. Iya, gitu ya. Gitu. Kita lanjut kali ya. Kita lanjut di Ke berita terpopuler kedua ya. Oke. Ini berita terpopuler kedua ya sekarang ya? Kedua sekarang. Masuk cepet juga kita Cepat sekali. ini reaction. Jadi kebanyakan ketawa sih. Banyak ketawa dari Kriwil bin Samsudin. Terima kasih Pak. Pak. Jadi berita terpopuler kedua nih, kapan pendaftaran CPNS 2021 dan P3K? Ada kebijakan baru dari BKN. Judulnya seperti itu beritanya. Oke. Ya, di tulisannya disebut di saat para pelamar seleksi ASN kayak menunggu jadwal CPNS, jadi kan masih belum tahu nih kapan. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menghadirkan program terbaru. Maaf ya netizen, terbaru terkait pelaksanaan Kenapa tes. minta maaf Oh sebenarnya? iya. Di mana seleksi CPNS dan P3K 2021 akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Program terbaru BKN ini dalam rangka pengembangan layanan seleksi aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K dengan metode komputer assisted test. Maaf ya kalau agak salah baca bahasa Inggrisnya. Ya itulah, menurut PLT Karo Humas BKN Pariono, dengan menghadirkan program sertifikat seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan CAT BKN atau disingkat dengan Certificate. Untuk kali pertama BKN akan menyediakan sertifikat hasil SKD kepada peserta seleksi CPNS dan PPK. Pemberian sertifikat ini dimaksudkan sebagai pengakuan atas nilai SKD yang diperoleh dari peserta. Nah, penerapan program Certificate lanjut Pak Pariono akan dimulai pada pelaksanaan CPNS baik jalur umum maupun sekolah kedinasan dan selaku P3K 2021. Masing-masing peserta yang selesai mengikuti SKD dapat mengunduh sertifikat melalui adalah di beritanya di ini aja. Panjang pokoknya. Pokoknya intinya di situ. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ada inian baru dari seleksi tes CPNS dan P3K yang semestinya dipantau oleh para yang pengen jadi PNS nih. Ya nggak tahu sih, tapi di sini belum ada ya. Kan kalau kemarin pas KPK mau jadi ASN ada di mana? Di sini? Enggak, waktu kalau kemarin di sini nggak buka ruangan dulu. Enggak. Kan kemarin KPK itu pegawainya mau berubah status jadi ASN, ada TWK. Oh iya kemarin. Ya. Yang viral juga ya. Yang sempat ramai. Nah, ini ada nggak ya TWK-nya, tes wawasan kebangsaan yang ditanya? Nggak tahu sih, harusnya sih ada ya, karena standar ya, harus menjadi standar sih itu, karena keren juga kan. Gue sempat lihat tuh salah satu yang paling viral adalah setuju poligami atau tidak. Terus apa pertama yang lo inget poligami ya Mas? Ngomong-ngomong Mas, belum selesai. Enggak, kan banyak nih persoalannya yang kemarin nih. Ada yang soal ini ditanyain Pancasila, kamu milih Pancasila atau Al-Quran. Nah, kenapa ya Mas Sergi ini boleh tahu nih? Lah, yang gini loh men, poligami gini loh men. Ketika kita bisa menilai parameter intelektual seseorang itu melalui pemahamannya. Ketika gampang sih kalau sekarang, karena lebih mengkerucut ke Muslim ya, ke Islam itu adalah kalau misalkan ada beberapa sosok atau individu yang setuju dengan melegalkan poligami sama yang nggak setuju melegalkan poligami, itu intelektualnya berbeda. Jadi memang harus poligaminya harus jadi sorotan utama. Jadi sorotan utama karena untuk berbagai nilai parameternya gitu. Benar. Enggak ada niat.
nggak ada niat sih, karena dalam ayatnya itu untuk orang-orang yang adil, kita nggak mungkin adil gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Oke, Aduh, gue baca ini ya, baca komentar. Gue yang baca aja. Oh, lu Siapa aja. tahu ada lebih lucu daripada Nggak Pak ada sih, Kriwil udah tadi itu. sih. Itu paling paling menohok gitu. Gue mau baca, Kayaknya sih lucu nih. Nih, Dari V. udah Filuns. Fluns, honorer K2, tenaga administrasi sekolah juga sama kerjanya seperti PNS. Punya tanggungan keluarga, kenapa tidak ada perhatiannya sama sekali? Sama-sama ikut andil mendidik anak bangsa. Iya. Oh, jadi dia lebih menyoroti soal nasib honorer. Iya, dia berdoa sih. Dia berdoa sama dia istilahnya kalau sebelum ada yang namanya sosial media dia demo gitu. Demo ke warung kopi. Iya kan baca koran terus wah gua nih menjadi tenaga kerja administrasi sekolah, gua nggak dapat kayak PNS nih gimana nih gitu. Iya, bisa Nah, karena sekarang ada sosial media jadi komennya di situ di portal mediajpnn.com. Dia menyoroti bukan apa ya? Ketidakadilan ya. Iya. Biar ya kalau bisa ada Padahal juga sama-sama ikut andil mendidik anak bangsa kan sebenarnya gitu. ya pihak-pihak terkait lah bisa memperhatikan soal ini. Mungkin dari nonton berita ini mereka sadar. Oke. Amin. Kita lanjut ya. Lanjut Mas Ergi. Oke. Akhirnya kita mencapai puncak berita populer. Akhirnya ya Mas ya. Nomor CG atau nomor Wahid. Nomor Wahid. Nomor 1. Oke, kita baca Monggo Mas. judul ya? Soal apa nih? Bribka R, inisial nih, R, KR. keluar pos polisi berteriak minta tolong, seragamnya bersimpah darah. Waduh, keluar dari pos polisi. Minta tolong. Wah, maksudnya Bribka R Iya, malah Pak. polisi minta tolong ya. Mandi darah dia. Oh, mandi darah. Oke. Lanjut. Mas. Oke, ini kejadian ini di Palembang. Kayak gimana tuh Mas? Nasib nahas menimpa Bribka R atau Rido Oktanaro ya kan, yang sedang sendirian berjaga di pos lalu lintas simpang 4 Jalan Angkatan 66 Palembang, Sumsel, ya kan. Anggota polisi tersebut si Pak Ponantas Bribka R ini gitu diserang seorang pria tak dikenal dengan sebilah pisau belati, ya kan, diserang. Ini ya. Wolf. Terus. Ya. Bukan. Akibat aksi kejahatan itu, korban mengalami luka tusuk di bagian leher. Yuk, Allah. Itu mah itu tusuk kalau ini. Kalau Dibilangnya tusuk, kalau digini kan diseset. seset ya. Ya, ditusuk nih. Gila. Tapi masih hebat loh, masih hidup. Beruntung warga sekitar sigap ketika melihat Bribka R minta tolong gitu. Jadi dia keluar darah di mana-mana, dia minta tolong. Nah, warga ini nolongin. Dan Iya, warga kan ketika ngelihat Bribka R ini ngelihat Garido langsung bawa ke rumah sakit. Dan pelakunya langsung ini. Salah seorang saksi mata di TKP, Afrizal namanya, mengatakan pelaku mendatangi korban yang saat itu telah berjaga sendirian dalam pos polisi, ya kan. Setelah melakukan aksinya, pelaku keluar dari pos dan disusul korban dengan berteriak minta tolong. Jadi korban udah keluar duluan nih. Jadi pelaku duluan, korban duluan yang keluar. Pelaku duluan baru korban, ya kan. Terus sementara itu Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol Cornelis Ferdinand Hotman Sirait, ya kan, membenarkan kejadian penyerangan terhadap seorang anggotanya gitu kan. Korban selamat dan kini sedang dilakukan perawatan intensif. Dan telah dibesuk Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S. Untuk identitas pelaku dan motif penikaman itu belum diketahui. Oh, sampai sekarang belum ketahui. Belum ketahui. Kan kita bisa aja terjadinya ini dendam pribadi atau masalah pribadi. Tapi bersyukurnya korban masih selamat, bisa selamat. Masih selamat, alhamdulillah. Dan pelaku juga udah ditangkap oleh kepolisian setempat ya Mas. Ya, setidaknya nanti bisa memberikan kesaksian korban itu gitu. Ya karena apa gitu kan? Apa dia mengenali pelakunya? Apa ada masalah atau kenal sama pelakunya? Atau memang ternyata dugaannya teroris, kan bisa nggak tahu ya, belum dijelaskan secara detail. Iya, atau memang orang halu aja pengen brutal gitu. Itu ada juga kan, itu namanya penyakit ya. Aduh, ada ya. Kita bacain komen ya. Oh, boleh. Oke. Dari Yan Anda Tresna, ya kan? Yan Anda Tresna, oke. Tresno, ya kan. Tidak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa sebab. Benar. Setuju. Polisi atau aparat yang lain laksanakan tugas sebaik mungkin sesuai prosedur rakyat atau masyarakat taati ketentuan, ya kan.
maka kejadian seperti ini saya yakin tidak terjadi. Ayo kita bangun bangsa ini dengan keadilan yang sama terasa oleh siapapun. Ya, semangat membangun ini dia. Dia malah lebih menyoroti keadilan ya dari. Iya. Tapi nggak tahu ya, katanya terakhir dapat kabar ya itu pelaku yang nusuk itu ya diduganya sih teroris, Mas. Diduganya teroris, cuman memang belum ada penjelasan konkretnya dari pihak kepolisian setempat ya dari kejadian itu. Tapi belakangan aksi-aksi teror ya kejadian-kejadian polisi diserang itu lebih banyak. Iya banyak. Polantas. Tapi kalau teroris sih kayaknya kenapa harus serang Polantas gitu loh? Enggak kan. Ya, aduh saya kalau menjelaskan. Ya maksudnya dan itu cuma satu orang doang. Kenapa nggak kantornya sekalian aja dibom gitu? Misalnya kalau kalian pengen menjadi musuh masyarakat sekaligus aja biar masyarakat tuh nggak abu-abu gitu loh. Saya agak mau komen. Ya intinya yang penting korban selamat, sehat dan Ya itulah hikmahnya. Harusnya sudah. Umur berapa jadi? Tadi nggak tahu, nggak ditulis. 38 apa berapa? Iya. Seharusnya udah berkeluarga. Intinya yang penting sehat lah. Iya, insya Allah mudah-mudahan amin. Dijauhin dari COVID. Oke, 5 berita terpopuler sudah kita sajikan ke para viewers. sangat populer, terutama yang Euro 2020 ya. Mantap. Nah, sebagai informasi selingan, bahwasanya kalau teman-teman viewers pengen tahu update tentang Euro 2020, pantangin terus, cari terus beritanya di portal jpnn.com. Banyak itu berita-beritanya terupdate, terakurat, sangat update. semua ya. Seluruh karyawan di jpn.com ini juga komplit update tentang Euro juga. Sampai kita bikin grup namanya pengajian Euro 2020. Subhanallah tuh. Insyaallah. Kalau udah ada pengajian. Iya. Jadi ngaji kan bukan hanya apa aja, mengkaji. Benar. Siap. Ya, teman-teman juga jangan lupa terima kasih juga buat kami juga nih. Dari kami juga terima kasihnya buat teman-teman viewers udah nonton setia, nontonin kami. Nontonin reaction jpn.com ya. Jangan lupa di komen, like, subscribe, terus yang belum subscribe ya. Ya, bagi kalau sudah subscribe loncengnya nyalain. Jadi kalau ada notifikasi video, ya share ke grup-grup keluarga. Ya, grup-grup SMA, SMP. Iya. Gitu ya. Biasanya kan begitu kan. Iya. Kalau lagi gabut ya kan. Share link ke grup. Jangan lupa juga komen yang bermanfaat juga ya. Tontonin terus. Kayak Pak Kriwil tadi. Pak Kriwil. Kriwil bin Samsudin. Saya hafal. Ya. Oke, terima kasih banyak dari saya bernama Sergi. Saya Aristo, kami mohon maaf bila mana ada salah kata. Izin pamit. Sampai jumpa di reaksi Pikan. Oke, bye.